Orang dalam itu kan kalau bilangnya nggak boleh gitu tetap aja sih. Iya. Mana Pak? Kalau nggak ada gambarnya kok. Apa? Assalamualaikum. Mulai aja kali ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gas, Kak. Oke, Vi. Gimana, Vi? Parklin udah, Vi? Lah, baru juga nerima soalnya. Kakak meren yang udah dari pagi. Kalau pagi tuh Itu. kayak masih belum sadar gitu, Vi. Jadi Tadi pagi emang jam berapa? jam 8. Iya, hari Oh, ini agak sibuk. Tadi sore tuh aku jemput pantesan. suami aku dulu. Ayo mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Oh, steril ini jadi itu. kakak yang iniin, lesonin, bukan Ini adek. harusnya nih Wafa ini. Mana Wafa? Ayo Kemana? Pak, maju Pak. Gak pede. Udah kakak aja, sok. Ya Allah, padahal tinggal ngomong doang ya, Vi ya. TV aja tuh. Kayak mana? Udah deh, kan kamu yang bikin lain. Makanya yang ngerti itu kan ada gimana sih. Jadi Ya kalau udah, aku misalnya coba ya. Tapi malu kita aku. nerima Kalian file, esainya Siapa yang mau lihat sih malu? Ya udah, gas buru. kan kameranya di offin. Ya udah. Jadi tuh kalau kita nerima file doang tanpa kita bahas tuh agak kurang nempel menurut aku. Kalau kita bahas terus kita agak inget-inget dikit gitu kan. udah semua. Ya, oke, udah bangun. Kunci pergi, dia kunci pintunya. Udah, kunci pintunya udah. Nggak tahu kamar sama kalau itu kamar itu. Udah dikunci. Nah, Hah? pintunya udah dikunci. Apa? Iya. Jadi sebenarnya ini giliran Wafa nih sebenarnya. Tapi Ya ya, udah, aku. nah Ya ya udah, udah aku Pak, coba. ya Pak, maju Pak. Inilah. Yang pertama itu, evaluasi mutu sediaan parenteral yang dilakukan salah satunya adalah evaluasi kimia. Berikut evaluasi yang dilakukan. Jadi untuk evaluasi kimia itu seharusnya cuma dua, yaitu identifikasi dan penetapan kadar. Tapi karena di sini yang PG-nya itu jawabannya masuknya ke evaluasi fisika dan biologi. Cuma yang lebih ini sih masuk yang untuk jawaban yang lebih masuk akalnya uji endotoksin bakteri yang evaluasi biologi. Ya kayak ya Kasel, benar gak sih? Yang nomor 1 soalnya aku masih bingung itu. Bukan adek. Kenapa? Bukan sih. Uji keseragaman kandungan. Tapi uji keseragaman kandungan dia itu Kalau ini dari Farmakope ya, Dek? Apa dari mana? kalau ini aku dari ada jadi aku nemu PDF yang emang PDF-nya itu valid. Nanti aku kirim. Aku kirim Mm-mm. di Jadi grup nanti aku memang coba. kalau secara kimia itu dia apa? Ada dua kan ya? Uji identifikasi berarti kan analisa kualitatif. Yang satunya lagi penetapan kadar, berarti analisa kuantitatif. Nah, pertanyaannya itu ada nggak di sini? Kalau keseragaman kandungan berarti
keseragaman kadar di dalam suatu sediaan kan. Itu bisa masuk keseragaman sediaan juga. Itu yang fisika. Kandungan sama sediaan tuh kira-kira gimana? Sama apa enggak? Tapi kalau berdasarkan ini ya, file ini, sebenarnya yang lebih jelas. Kalau Ivi, itunya dari mana, Vi? Sumbernya, Vi? Kandungan. Dari PPT Ibu Nina. Wah, boleh tuh. Halaman berapa? Halaman, nggak ada halaman, Kakak. PPT yang mana? Di evaluasi PT yang sediaan tetes mata dan salep mata. Cuman di sini nggak terlalu spesifik khusus buat kandungan. Obatnya coba sih. bacain Kak, Hah? SSS. bacain. Fotoin, Tolong. fotoin boleh. Hmm. Bacain ya. Di sini buat evaluasi apa ini tadi teh soalnya? Kimia. Yang Kalau kimia itu dilakukan untuk memeriksa sediaan steril seperti penetapan kadar dan uji identifikasi. Ya sama tuh kayak ini yang di ya SSI, sama Pak. sayang. Tapi seragaman bukannya masuk ya, Kak? Kagak tahu deh. Seragaman tuh kayak ke homogenitas. Ya sebenarnya sih endotoksin itu kan untuk Kayak endotoksin apa? untuk virulin kan. Yang lain Yaudah gimana itu yang lain? Ada jawaban lain nggak? dulu kali ya. Kalau yang lain monggo. Gimana? Arta mau jawab tak? Nomor 1 apa tak? Jadi ini kita skip dulu nih nomor 1 ya, karena ini ada perselisihan nggak tahu nih yang benar yang enggak. Ya, bisa diwarnain ya. Sebentar. Kok filenya nggak bisa diwarnain? Oh, belum gitu ya. Buat enable editing dulu Kak. Dan tadi, habis itu Justin. Ya, maaf ya teman-teman, ini emang materinya banyak, jadi kita harus cross-check. Oke, nomor 1 kita skip dulu ya. Jadi pilihannya bisa keseragaman kandungan dan endotoksin. Sebenarnya yang lebih tepat identifikasi, ya kan, kualitatif, kuantitatif. Mungkin yang mirip-mirip sih sama keseragaman kandungan ya. Atau diputusin aja nih nomor 1 mau A apa B. Karena kan udah besok juga kan. Apa skip dulu? Skip dulu aja Kak. Skip dulu ya. Lanjut apa nomor 2? Evaluasi mutu untuk sediaan parenteral, salah satunya adalah uji endotoksin bakteri. Tujuan dari pengujian ini adalah, jadi dari yang aku dapat tuh, yang tadi file yang aku kirim di grup, ini tuh aku nemu dia untuk tujuan endotoksinnya itu dia mendeteksi atau kuantitasi endokrin bakteri yang mungkin terdapat dalam suatu sediaan. Nah, untuk PG-nya ini yaitu untuk memperkirakan kadar endotoksin yang mungkin ada dalam sediaan. Antara itu untuk memeriksa keutuhan. Iya, kalau misalkan yang A kan dia untuk memeriksa keutuhan ya. Tapi kalau untuk yang B, dia kan untuk memperkirakan kadar endotoksinnya itu ada nggak di dalam sediaan. Sama seperti tujuan yang dicantumin ini. Jadi jawabannya yang B. Lalu yang nomor 3. Uji endotoksin bakteri dilakukan dengan menggunakan cara yaitu LAL atau Limulus ameboket liset yang diinkubasi dan dibaca serapan panjang gelombangnya. Jadi di sini bisa
kita baca di prinsip. Jadi dia itu pengujiannya dilakukan menggunakan Nimulis, AmiBoket, CAT. Geok, dan fotometrik. Di sini sih nggak ada yang panjang serapan gelombang, cuma emang untuk yang uji endotoksin bakteri ini dia lebih menggunakan cara LAL. Jadi jawabannya yang apa tadi Kak? Agak ke atas, maaf. Bisa kan? Jawabannya yang Ada belakang. Revisi sedikit Ya. bacanya Dek. Limulus amebosit bisa. Oh iya, Amebosit, liset. Lalu yang nomor 4, evaluasi mutu yang harus dilakukan untuk sediaan volume sekali penyuntikan lebih dari 10 mili adalah sama dari file yang tadi aku kirim di grup, yaitu uji pirogen. Jadi di sini bisa dibaca judulnya, yaitu uji yang lebih dari 10 mili itu adalah uji pirogen. Jadi jawabannya yang D. Lalu yang nomor 5, pada pengujian pirogen, apabila ada satu ekor kelinci yang mengalami kenaikan suhu, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan berapa ekor kelinci. Di sini bisa kita baca. Kan setiap penurunan suhu dianggap 0. Sediaan memenuhi syarat bila tak seekor kelinci pun dari 3 kelinci menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Jika ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 atau lebih, lanjutkan pengujian dengan menggunakan 5 ekor kelinci. Jadi untuk jawabannya yang C. Nomor 6, pengujian sterilitas sediaan parenteral dinyatakan memenuhi syarat apabila yaitu pada tahap pertama tidak terdapat kekeruhan atau pertumbuhan mikroba pada permukaan. Itu referensinya dari eFarmakope Indonesia. Yang dia jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba, Pak. Jadi dia bisa dibaca jika pengujian dinyatakan tidak absah, lakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan uji awal. Jika terbukti terjadi pertumbuhan mikroba pada uji ulang, maka contoh memenuhi syarat uji sterilitas. Lalu untuk nomor 7, berikut di bawah ini adalah beberapa kegiatan evaluasi mutu untuk sediaan parenteral. Jadi yang untuk referensinya itu ada di PPT Bunina. Untuk evaluasi formulasi sediaan hidung itu ada sterilitas, kejernihan, pH, dan volume. Dan di sini yang termasuk ada uji pH, kejernihan, dan uji volume terpindahkan. Sebenarnya uji kebocoran enggak. Cuma untuk yang lebih masuk yaitu 1, 2, 3, dan 4. Next, Kak. Untuk uji homogenitas dilakukan untuk sediaan parenteral yaitu ointment. Nah, kalau ini referensinya dari Kak Shelly. Iya, jadi ini ragu-ragu sebenarnya antara ointment sama eye-ointment. Jadi kan antara salep sama salep mata. Tapi karena ini parenteral berarti harusnya sih salep mata ya.
Jadi walaupun dia bukan untuk mata, salep itu sebenarnya kan ada uji homogenitas kan. Kita kalau bikin di farmaseutika dasar kemarin tuh ada uji homogenitas pakai eh cawan Petri ya, cawan Petri yang di sebenarnya pakai kayak kaca gelas gitu. Nah, ini antara salep sama salep mata. Ada yang punya jawaban lain gak kira-kira? Uji homogenitas. Cuman kata kuncinya parenteral. Tahu ini kita tandain dulu yang masih ragu. Lanjut. Nomor 9, berikut merupakan rute pemberian obat melalui parenteral. Rute yang paling umum digunakan adalah, untuk referensinya itu ada di dalam PPT. Jadi rute pemberian obat parenteral dirangkum dalam tabel, yaitu ada subkutan, intramuskular, sama intravena. Cuma karena di sini untuk PG-nya intraartikular, intramuskular, dan subkutan, jadi untuk jawabannya yang B dan C, hanya intramuskular dan subkutan. Karena satu lagi seharusnya intravena, bukan intraartikular. Untuk nomor 10, rute pemberian obat parenteral. Untuk nomor 10, rute pemberian obat parenteral tercepat jika diberikan secara, jadi untuk referensinya itu ada di dalam PPT juga. Untuk onset aksi tercepat dicapai melalui rute intravena karena injeksi langsung ke pembuluh darah. Jadi jawabannya yang B, intravena. Untuk nomor 11, faktor preformulasi yang perlu diperhatikan dalam membuat sediaan parenteral, yaitu yang lainnya kan pH, kelarutan, pKa, konstanta, studi oksidasi, dan ukuran partikel. Dan untuk PG-nya, itu jawabannya kelarutan, karena selainnya itu tidak masuk. Ini formulanya sama kayak nanti ada di bawah sih. Next saja, Kak. Setelah tutup dibuka getae ophthalmicae yang tidak mengandung preservatif tidak boleh dipakai lebih dari, jadi di sini larutan berair steril tidak mengandung bakterisida digunakan sekali atau tidak melebihi 24 jam. Jadi dia itu kan tidak mengandung preservatif atau antimikroba. Jadi dia tidak lebih dari 24 jam atau sehari. Berikut ini merupakan persyaratan salep mata. Yang untuk evaluasi salep mata itu ada uji sterilitas, uji kejernihan. Apa bisa ke bawah? Uji kebocoran sama partikel logam. Jadi untuk yang jawabannya itu semua benar ada di dalam evaluasi akhir sediaan obat mata. Jadi untuk jawabannya itu yang E, semua benar. Nomor 14, stabilitas produk parenteral tergantung pada sejumlah faktor. Salah satunya adalah isotonis. Hal ini tidak berlaku untuk sediaan, dan ini referensinya dari Kaseli. So, Kaseli jelasin. Yang mana deh? Nomor berapa? Nomor 14 yang nggak ada referensinya. Oh, jadi dia itu kenapa kolonarium? Karena kolonarium itu kan
sediaan hidung ya. Hidung itu agak sedikit asam. Ya kan? Isotonis itu kan pH. Lanjut dulu aja deh, bentar. Kalau Untuk Ipi pilihnya itu, Kak, kolutorium. Mulut. Kolutorium itu obat mulut. Iya. Jadi isotonis itu ya awalnya sih emang kolutorium. Cuman kan di sini stabilitas produk parenteral. Kalau parenteral itu dia makanya kata-katanya itu Udah skip dulu deh. Ya udah. Untuk nomor 15, stabilitas produk parenteral tergantung pada sejumlah faktor. Nah, kalau yang tadi di atas kan dia yang termasuk tuh apa? Yaitu yang kelarutan. Nah, kalau ini yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk itu ada dua jawaban, yaitu metode persiapan sama karantina. Karena tidak ada di dalam referensi ini. Cuma kita nggak tahu nanti. Mungkin itu bonus kali sama ibunya. Jawabannya memang dua. Lalu nomor 16, formulasi obat injeksi intravena mengandung zat apa saja di bawah ini? Maaf Kak, tolong ke bawah. Terlalu ke bawah, maaf. Nah, kalau di sini kan untuk eksipien pada formulasi parenteral, dia itu kayak solvent, surfaktan, kompleksan, buffer, clearing agent, antioksidan, preservatif, sama tonisitas. Jadi, viskositas ini kan tidak termasuk. Jadi, untuk jawabannya itu preservatif dan tonisitas. Jawabannya yang A dan C. Nah, nomor 17 ini juga masih bingung manakah dari obat berikut yang diformulasikan dalam sediaan injeksi. Ini juga dari Kasel sih untuk referensi. Untuk nomor 18, stabilitas tetes mata yang mengandung viskositas agent memenuhi syarat kekentalan. Jadi, untuk referensinya itu ada di PPT ibunya. Jadi viskositas untuk larutan mata dianggap optimal dalam kisaran 15-25. Yaitu jawabannya yang D. Selanjutnya itu tetes hidung yang mengandung bahan obat epedrin HCl berfungsi sebagai. Jadi yang vasokonstriksi ini yaitu contoh obatnya itu dari epedrin HCl. Jadi jawabannya yang D. Nomor 20, ini masih belum ketemu jawabannya. Mungkin ada yang ketemu, Kak Ipi ketemu nggak? Nomor 20. Pengisian produk. kalau pengisian itu dia kelas A berlatar belakang B. Karena kan dia secara aseptis. Dia secara aseptis. Jadi aseptis itu semuanya itu disterilkan dulu masing-masing bahannya. Tempatnya, basisnya, obatnya itu disterilin semua kan. Nah setelah disterilkan dilakukan kayak filling, pencampuran itu di kelas A. Latar belakang kelas B. Karena ini dia kelas C, nah itu dia tuh. Kelas C apa ya?
Ada yang dapat nggak kelas C aku? Kalau kelas C itu dia resikonya lebih rendah. Kalau pengisian enggak. Kalau pengisian filling itu di kelas A. Mungkin Penyimpanan kali. kalau penyimpanan dia di area apa, kalau di industri itu area hijau, bukan grey, bukan white, tapi dia area black. Cuman kalau penyimpanan bisa jadi sih antara penyimpanan, kalau pengujian kan biasanya dilakukannya di white area, tetap steril. Antara penyimpanan, kalau pencucian wadah harusnya di area D ya, kalau pencucian wadah. Bisa jadi penyimpanan, pengujian, atau pencucian. Kalau pengisian pembuatan nggak mungkin. Karena dia dilakukan itu secara aseptis. Ada masukan nggak yang lain gimana? Kan kita dosen steril itu ada 3 ya, Bu Nina, Bu Yanti, sama Bu Yetri. Kira-kira kalau kelas lain ada nggak yang tentang ini? Jadi soal itu komponen-komponennya itu masing-masing dosen buat. Kalau kemarin Bu Nina cerita, Bu Nina itu bikin formulasi dan evaluasi sediaan. Bikin soal tentang formulasi dan evaluasi. Berarti kalau yang lain-lainnya itu yang bikin dosen lain. Bisa Bu Yanti, bisa Bu Yeti. Kira-kira ada yang tahu nggak kelas D, kelas C? Masih ragu ya. Kayaknya nih soal ini pernah keluar deh waktu di UTS apa di mana gitu. Aku waktu itu jawabannya agak ngasal. Ada di UTS esai nggak sih, Kak? Iya, kayaknya aku pernah baca soal ini. Nomor 1, inget banget lagi. Kalau nomor 1 itu ruang kebersihan kalau dulu. Iya sih, kelas ABCD, ABCD. Cuman nggak ada kayak filling apa mixing itu nggak ada sih. Cuman kayak pembagian ruangannya dong. Jadi belum bisa aku putusin jawabannya. Lewat dulu yuk, Kak. Lanjut. Iya, ya lewat dulu ya. Suatu instrumen laboratorium yang dilengkapi oleh ventilasi udara dan digunakan pada pembuatan sediaan parenteral. Ini tuh referensinya dari mana ya, pas itu lupa lagi, belum dicantumin. Tapi mungkin bisa dicek lagi aja untuk ventilasi yang dilengkapi oleh ventilasi udara, yaitu biosafety cabinet. Atau udah ada yang nyari jawabannya beda? KIP udah nyari juga yang ini belum? Atau Sama. Kasel? Sama Oh, ini sama. dari PPT, cuman nggak dicantumin aja. PT ya? Ada. PT. Nah, untuk yang ini polisorbat itu berfungsi untuk surfaktan. Lalu untuk sodium LCMC ini dia sebagai suspending agent. Benzyl alkohol berfungsi untuk preservatif atau antimikroba. Untuk sodium bisulfite berfungsi untuk antioksidan. Untuk sodium chloride berfungsi untuk tonisitas. Di sini udah ada ininya referensinya ya, bisa dibaca lagi aja. Dan berikut yang bukan syarat sediaan tetes hidung. Di sini kan yang syarat tetes hidung ada isotonis, ukuran partikel, konsentrasi, dan steril. Nah, di sini tuh yang tidak termasuk yaitu endotoksin bakteri. Karena endotoksin bakteri masuknya ke dalam evaluasi. Untuk pH cairan mata adalah, nih, untuk idealnya setiap produk akan dibakar pada pH 7,4. Jadi sebenarnya ibunya juga pernah sempat ngomong di Zoom. Jadi untuk pH cairan mata kita itu
7,4. Lalu sediaan tetes mata disterilkan dengan cara autoklav 121 derajat Celcius 15 menit. Di sini udah tertera juga untuk autoklav itu pada 121 selama 15 menit. Nah, kalau untuk basi salep disterilkan secara oven. Kalau ini kita semua udah tahu sih. Ibunya sering banget nyebutin soalnya. Selanjutnya masuk ke dalam esai. Untuk jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas intraokular. Di sini ada 6 aliran masuk dan aliran keluar, drainase nasolakrimal, interaksi obat, pengenceran dengan air mata, permeabilitas kornea terbatas, dan metabolisme. Untuk nomor 2, soalnya Kak, maaf Kak. Untuk soalnya itu, dia tentang formulasi sediaan parenteral. Jadi, kita disuruh cari nih formulasinya, komponennya, cara pembuatan, sama cara evaluasi. Jadi, kemarin sempat tanya ibunya, kayak untuk formulasinya itu contohnya kayak misalkan polisorbat itu dia komponennya sebagai apa? Dia komponennya berarti sebagai surfaktan. Untuk polisorbatnya dia sebagai formulasinya. Kayak gitu. Nah, untuk untuk cara pembuatannya ini sebenarnya kalau untuk parenteral masih belum nemu untuk cara pembuatan parenteral karena kemarin juga sempat nanya untuk cara pembuatannya itu cara pembuatan dari sediaan parenteral atau salep mata. Kalau salep mata kan ada tuh, nanti ada di bawah. Cuma kalau untuk parenteral, ada yang nemu nggak? Kasal nemu nggak Kasal? Ini yang nomor 2 itu sama kayak tugasnya yang kemarin ibunya kasih nggak sih? Yang mana, Nan? Yang kita suruh nyari injeksi-injeksi gitu, terus disuruh apa? Lihat evaluasi gitu-gitu. Yang satu orang satu obat. Iya, yang di farmakope. Iya, benar. Iya, untuk evaluasinya kan kayak yang uji endotoksin, uji organoleptik, yang kayak gitu-gitu. Cuma untuk cara pembuatannya ini masih kurang paham. Dalam parenteral tuh nggak ada soalnya. Nih, untuk Mungkin evaluasinya coba ke iya, atas. mungkin ini enggak sih kayak ininya besok disuruhnya sebutin satu satu sediaan gitu, sediaan misal Itu sediaan kayak kemarin gitu. Kita ngapalin sendiri berarti gitu, iya nggak sih? iya makanya masih kurang paham sih kalau untuk cara pembuatan parenteral nih. Ibunya tuh ngambilnya dari mana? Kayaknya sih enggak, Nan. Kalau kita ngambil sediaan di farmakope yang kemarin tuh, itu kan beda-beda kan. Sedangkan formulasi sediaan parenteral ini secara umum. Kalau sediaan parenteral itu kan kita baca termasuk sediaan hidung, ya kan? Terus eh, makanya parenteral itu yang melalui kecuali saluran cerna kan. Jadi formulasi secara umum kalau menurut aku. Terus komponen-komponen secara umum. Nah, dibilang cara pembuatan, itu dia ya, cara pembuatan maksudnya yang mana yang kita bakalan tulis kan? Nah, itu masuknya ya ke yang mana? Kan kalau nomor 3 jelas tuh tentang salep mata, otomatis kan pembuatan dari mata. Nah, yang kalau parenteral ini pembuatannya gimana? Iya, mungkin secara umum. Kalau evaluasi tuh ada tuh secara umum dia kan. Ya, dia Kayak ada. uji partikel logam, kebocoran, sama satu lagi tuh uji apa ya? Yang suruh ngapalin ibunya tuh pertama uji kebocoran, uji partikel logam, sama uji apa ya kemarin? Itu yang sediaan mata sih yang aku ingat.
Berarti sediaan parenteral itu secara umum ya bisa injeksi, bisa infus, bisa juga sediaan-sediaan yang harus butuh sterilitas. Tapi kalau misalnya kita disuruh jelasin satu nama obat, itu susah banget itu. Kemarin aja kan kita nulis tugas itu aku sampai berhalaman-halaman tuh, non. Berapa halaman gitu kan. Mudah-mudahan enggak deh. Jadi, yang nomor 3 berarti ya. Lanjutin. Untuk nomor 3 itu sama yang dicari itu formulasi, sama cara pembuatan sama evaluasi. Karena dia nggak ada komponennya. Nah, untuk Kayaknya nih harus dijelasin lagi kayak uji sterilitas itu kayak gimana, kejernihan tuh kayak gimana gitu kan, visual atau pakai bantuan kejernihan tuh kayaknya secara visual, satu lagi secara cahaya apa gitu, terus kebocoran. Ini harus dijabarin lagi deh kayaknya. Kasel ada pertanyaan dari Kak Bungo di chatbox. Oh iya ya Bungo, ini waktu itu yang eksipien itu ya, eksipien di tetes mata. Iya, jadi ceritanya gini nih, kita tuh dapat kisi-kisi lumayan banyak ya untuk steril, karena kan aku bilang dosennya itu sendiri ada 3 kan. Mungkin dari masing-masing dosen bikin kisi-kisi. Nah, aku ada satu versi lagi nih kisi-kisi singkat. Ini diselesain dulu ya. Mungkin nih yang maksud Bungo nih yang kisi-kisi yang satu lagi nih, yang kelas teks 1. Ini diselesain dulu paling nanti kita ke kisi-kisi yang itu. Lanjut deh. Kemarin dulu. Oh, Sudah itu. Siapa itu? Dari awal Untuk perhitungan aku serahin ke Kak Seli, maaf Kak Seli. Ya, Silakan. jadi perhitungan itu kemarin itu kalau dari dosen aku yang kelas sore, Bu Nina itu ada 2 perhitungan. Esai ada 5, 2-nya perhitungan. Mungkin kalau dari dosen lain beda versi lagi. 1 soal tapi 2 jawaban, ada beranak lah gitu. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu. Kalau dari dosen aku itu, dia pertama yang keluar itu adalah cara ekivalensi. Yang kedua itu cara PTB. Intinya, kalau dari perhitungan kita apalin rumus dulu. Setelah apalin rumus, baru kita bisa masukin angka-angkanya. Ini yang pertama kebetulan PTB dulu. Nah, di mana rumus PTB itu adalah B. Sebentar aku ambil pena dulu, tapi ini kurang dari 1 menit nih si abang-abang ujungnya udah ini nih. Nanti palingan kayaknya nih Zoom-nya kan bakalan mati. Nanti ada yang bikinin ruang Zoom lagi kali ya. Kita buat yang perhitungan. Siapa nih yang bikin? Ipi gak, Pi? Kak Silpi. Ah, ada tidur Ipi. Siapa yang bikin? Ada bisa dibikin. Kali di antara teman-teman kita yang 66 ini ada yang bisa bikinin ruang Zoom. apa aja Kak? Aku bikin, aku bikin. Iya, Sekarang. enggak. Bikin. Iya. Ini jadi aku udah bakal mati sih sebentar lagi.